Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju Koko Alkodi di situ, dan juga beli parfum Kamuni di situ. Parfum Sultan harga merayat dari UMKM Indonesia. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang terpercaya, amanah, langsung aja cek deskripsi, ada admin umrohnya di situ yang siap melayani kalian dengan berbagai macam layanan umroh dan haji. Khususnya sudah ada paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Dan setelah melalui proses yang penuh drama ya, akhirnya nih DPR sahkan revisi Undang-Undang TNI di paripurna. Ya udah sah, mau bilang apa, udah sah. Saya terima nikahnya. Nah, guys, udah mau bilang apa lu? Oke, kita baca. DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI pada rapat paripurna ke-15 masa persidangan kedua 2024-2025 Kamis 20 Maret. Dalam rapat ini seluruh pimpinan DPR hadir, sementara anggota yang hadir berjumlah 304 orang dan dihadiri seluruh fraksi. Berarti semua fraksi ada. Dari unsur pemerintah, mereka yang hadir adalah Menhan Syafri Samsudin, Mensesnek Prasetyo Hadi, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Wah, itu yang hadir guys. Oh, lebih yang hadir. Yang di luar itu rakyat katanya ada yang protes ya. Ya tapi ya apa sih rakyat, ganggu aja. Awalnya Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto, pemain catur ini, menyampaikan laporannya terkait pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Ia juga menyampaikan pasal-pasal yang akan diubah. Pimpinan rapat paripurna DPR RI yakni Ketua DPR Puan Maharani pun menerima usulan perubahan yang disampaikan Utut terkait revisi Undang-Undang TNI itu, lalu mengembalikannya kepada forum. Jadi PDIP juga ikut juga. Ya, udahlah itu beritanya. Dan kita juga nggak boleh buta-buta banget ya guys ya. Bahwasannya ini ada berita juga, ini perlu kita baca. Daftar 14 kementerian atau lembaga yang bisa diisi prajurit aktif setelah RUU TNI disahkan. Ya, jadi ini yang perlu kita tahu guys. Ya, apa isinya itu? Ya kan, isinya itu apa? Kita baca ya guys ya. Daftar 14 kementerian. Jadi ada 14 kementerian atau lembaga yang bisa diisi prajurit aktif setelah RUU TNI disahkan. Jadi TNI bisa mengisi jabatan di lembaga-lembaga ini, kementerian-kementerian ini. Kita baca ya. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia RUU TNI telah resmi disahkan menjadi undang-undang berdasarkan aturan baru hasil revisi. Anggota TNI aktif boleh menempati jabatan di 14 kementerian atau lembaga yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Kerja Panja RUU TNI Utut Adianto
dalam laporannya pada saat rapat paripurna di Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta, Kamis 20 Maret 2025. Menurutnya, ada 3 poin penting yang telah dibahas DPR dan pemerintah mengubah sejumlah pasal menyangkut tugas dan kewenangan pokok TNI. Utut mengatakan salah satu pasal yang direvisi adalah pasal 47 terkait penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Ketua fraksi PDIP DPR itu mengatakan prajurit aktif dapat menduduki jabatan di kementerian atau lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan kementerian atau lembaga dan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Jadi 14 guys. Nih. Dengerin ya guys ya. Dengerin. Kementerian lembaga yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Menko Polhukam. Ya. Enggak ada hukumnya tapi ini. Ya, politik dan keamanan aja. 2. Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional. 3. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan Presiden dan kesekretariatan Militer Presiden. 4. Badan Intelijen Negara. 5. Badan Cyber dan atau Sandi Negara BSSN ya. 6. Lembaga Ketahanan Nasional. 7. Badan Search and Rescue SAR Nasional ya. 8. Badan Narkotika Nasional. 9. Mahkamah Agung. 10. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPP ya. Masih masuk akal semua kok. 11. Badan Penanggulangan Bencana. Ya, bisa. 12. Badan Penanggulangan Terorisme. Ya, ini yang masih batasan terorisme itu apa gitu. Kita belum jelas ya. Kadang-kadang bingung kita. Punya buku Iqra dibilang teroris sudah ada ya. Serius. 13. Badan Keamanan Laut. Ya, masih berkaitan dengan keamanan semuanya kok. 14. Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer ya, masih berhubungan. Masih bagus semua kok guys. Cuman prosesnya aja sih ya, kita itu ngelihat prosesnya. Lanjut bacanya ya. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil dengan catatan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, kata Utut dalam laporannya. Ya, selain 14 ini yang disebutkan tadi, itu TNI kalau mau menduduki situ harus pensiun. Ya, mengundurkan diri atau pensiun. Ya. Revisi lain terkait batas usia pensiun anggota TNI yang diatur dalam pasal 53. Usia pensiun anggota TNI dibagi dalam 3 klaster, yakni Tamtama, Bintara, Perwira Menengah, dan Perwira Tinggi. Rinciannya, usia pensiun Bintara dan Tamtama 55 tahun. Perwira sampai dengan pangkat kolonel 58 tahun. Perwira tinggi bintang 1 jadi 60 tahun. Dan perwira tinggi bintang 2 jadi 61 tahun. Perwira tinggi bintang 3 jadi 62 tahun. Dan perwira tinggi bintang 4 jadi 63 tahun. Dan dapat diperpanjang maksimal 2 tahun sesuai keputusan Presiden. Oh, jadi begitu. Pensiunnya lebih lama. Inilah keadilan di pasal 53. Kita menambah masa dinas keprajuritan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang selama ini diatur usia paling tinggi 58 bagi perwira dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan, kata Utut dalam laporannya. Ya, jadi kalau dari undang-undang yang disahkannya sih masih normal-normal aja sih guys ya. Menurut gue. Dan katanya tadi yang hadir itu aja. Enggak guys, yang hadir rame guys. No, yang hadir. Lu lihat no, wah full tentara. Ya gimana nggak disahkan ya. Jangan protes lu. Rame bray. Oh tuh rame bray. Ramai banget bray.
Tapi ya guys ya, jujur, gua mau ngomong jujur ya. Gue sih mending TNI daripada yang coklat ya guys ya. Iya sih. Gue mending TNI deh. Tapi nggak tahu menurut kalian gimana nih guys. Bagus atau tidak? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Alkodi di situ, beli parfum kamu di situ, dan juga daftar umroh di situ. Sudah ada paket umroh reguler, paket titian barokah, 8 gratis 1 dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.